ijma ulama. Ini kata Imam Syafi'i ya. Ijma ulama. Jika Anda menemukan hadis yang jelas dan ada pendapat seseorang, Anda jangan ikut pendapat seseorang, tapi ikutilah hadis yang jelas. Itu kata Imam Syafi'i. Ijma kata Imam Syafi'i. Sepakat kata Imam Syafi'i. Itu bisa dibaca dalam apa namanya itu, dalam buku Ahlussunnah wal Jamaah ya. Ahlussunnah wal Jamaah itu tulisan Muhammad Ibrahim Al-Buraikan ya. Itu bagus itu ya. Bimadahi bi ahli sunnah wal jamaah ya. Itu bagus ya. Jadi Imam Syafi'i berpendapat ya, ijma jika ada pendapat seseorang ya, jika ada hadis yang jelas dan ada pendapat seseorang, maka Anda ambil hadis yang jelas, tinggalkan pendapat seseorang itu. Itu kata Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu bukan orang yang anti hadis, justru beliau itu luar biasa ya. Nggak ada ulama itu yang anti hadis, nggak ada ya. Nggak ada ulama yang bertentangan dengan hadis, nggak ada. Bukan ulama yang bertentangan hadis mah ya. Kecuali ulamaan ya. Makanya menafsirkan apanya mengucapkan lain. Kalau bicara masalah mengucapkan, enak aja loh orang mengucapkan bisa masuk surga. Saya katakan begini aja gampang sekarang. Anda punya istri, Anda ngomong sama istri, "Saya talak kamu." Jatuh nggak talaknya? Jatuh nggak talaknya? Itu ucapan bukan? Jatuh itu talaknya itu. Anda pada saat akad nikah itu ya, kata orang tua ya, wali si perempuan itu, "Saya nikahkan putri saya dengan Anda dengan mas kawin sekian." Lantas dijawab, "Saya terima." Itu ucapan bukan? Itu jadi suami istri nggak? Halal nggak? Itu ucapan bukan? Ucapan. Adapun niatnya tidak baik itu kita tidak tahu, itu urusan lain lagi. Itu urusan kita, bahasnya lain lagi. Nah, niatnya lain itu. Kalau niatnya maaf ya, udahlah sepanjang saya tugas di sini saya akan lakukan nikah ini, tapi kalau begitu saya pindah tugas saya akan ceraikan. Itu namanya nikah mut'ah, haram itu. Itu haram itu. Tapi yang jelas kita lihat tadi ucapannya itu diterima nggak? Yang ucapan tadi gitu. Makanya hati-hati ya kepada istri seperti bapak, maaf ya, yang sudah tua-tua ini, maaf yang sudah tua-tua ya, maaf yang sudah di atas 60 ya. Oh, ini masih 55 ya. Yang di atas 60 maksudnya ya. Yang di atas 60 hati-hati ngomong sama istrinya keceplosan banyak itu kan. Udahlah sekarang mah kita serumah aja. Tapi urusan tidur saya anggap kamu ibu saya aja lah. Kalau makan kita bersama, ngurus anak kita bersama, cucu kita urus bersama ya. Tapi urusan tidur saya anggap kamu seperti ibu saya. Ya. Baru sebulan gitu. Ternyata dia butuh umpamanya gitu, ngajak istrinya gitu kan, bareng tidur. Itu dalam Islam tidak boleh dia. Istrinya harus tolak. Jangan mau. Ya, sebelum dia puasa berturut-turut 2 bulan. Bayangkan itu disuruh, itu gara-gara ucapan bukan? Ucapan. Gara-gara ucapan. Namanya apa, Dek? Namanya apa itu? Namanya apa, Dek? Namanya apa kalau kita menyerupakan istri kepada ibu kita sendiri itu? Bukan menyerupakan jalannya ya, jalannya gitu, bungkuknya bukan begitu ya. Apa wajahnya bukan itu maksudnya. Maksudnya mengharamkan untuk bergaul sama istri gitu. Kan kalau ibu kan haram. Nah, itu namanya zihar ya. Coba lihat Quran surat itu. Walladzina yudhahiruna min nisaihim, ada. Coba lihat dalam Quran surat Al-Mujadilah ya, surat 58. Surat 58 ayat 3 dan ayat 4 ya. Surat 58 ayat 3 dan ayat 4 ya. Hati-hati ya kepada yang di atas 60 ya. Hati-hati ngomong kepada istri ya. Surat 58 ayat 3 dan ayat 4 ya. Ya, silakan. Suaranya agak nyaring, masih muda. Dan mereka yang menzihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah
Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Maka siapa yang tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Tetapi siapa yang tidak mampu, maka wajib memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Itulah hukum Allah, dan bagi orang yang mengingkarinya akan mendapat azab yang sangat pedih. Ya, makasih deh. Jadi itu luar biasa. Itu ucapan itu ya. Maksud saya itu ucapan. Ucapan pengaruhnya luar biasa. Sampai ucapannya kalau ditarik ucapannya gitu tadi. Ucapannya tadi, kamu saya anggap seperti ibu aja lah. Ya. Tidur udah pisah aja kita. Tapi urusan makan, urusan anak cucu kita bareng-bareng lah. Tapi urusan tidur kamu anggap seperti ibu saya, kan gitu? Ucapannya ditarik gitu kan? Maksudnya, aduh minta maaf, kemarin ngomong, aduh lagi inilah. Itu nggak bisa ucapan ditarik itu. Kalau ditarik justru harus puasa berturut-turut 2 bulan, karena kita nggak ada hamba di kita ya. Tadi kan memberikan hamba saya. Jika tidak ada hamba saya, maka dia harus puasa berturut-turut 2 bulan. Jika tidak mampu karena udah tua, udah 70 lebih gitu ya umpamanya, boro-boro puasa 2 bulan gitu ya, dia memberi makan fakir miskin 60 orang. Tapi jangan dipilih yang terakhir, nggak bisa, harus dicoba dulu puasa. Bayangkan puasa sendiri lagi ya, 2 bulan lagi ya, berturut-turut lagi ya. Nah, hati-hati, maksud saya itu karena ucapan. Jadi jangan ngomong ini ucapan enak aja loh, macam la ilaha illallah masuk surga. Ini kan ucapan tadi. Orang masuk Islam juga karena ucapan ya. Orang akad nikah juga karena ucapan. Jadi kalau tidak mengucapkannya tidak bisa lah, kecuali orang yang memang tidak normal ya. Nah, kalau orang tidak normal pakai isyarat. Tapi kita kan bicara secara normal kan gitu ya. Jadi ucapan itu sangat bahkan Rasulullah menyampaikan salamatul insan bihibzil lisan, kan itu. Salamatul insan bihibzil lisan. Selamatnya manusia karena bisa menjaga lisannya, lidahnya. Makanya hati-hati. Saya ngomong, maaf ya, kepada ketua yayasan punya setan lo, ucapan bukan? Pasti dia marah nggak? Ini orang ustad goblok amat ya ustad gitu kan. Kata ketua yayasan, ustad di goblok amat gitu kan. Walaupun dia tidak ngomong, dalam hatinya ini ustad goblok kan gitu kan. Gara-gara ucapan ustad yang tidak. Ucapan tuh hati-hati. Makanya kata Rasulullah salamatul insan bihibzil lisan. Kita assalamualaikum ucapan bukan? Mengucapkannya hukumnya apa? Menjawabnya? Coba bayangkan. Dijawab juga harus ucapan juga, nggak bisa begini. Assalamualaikum, dijawab aja dalam hati. Nggak bisa, harus dijawab dengan lisan. Ya, harus dijawab dengan lisan. Jadi ya, maksud saya gini tadi. Janganlah kita ini terlalu berlebihan ya. Kadang-kadang orang bukan karena bodoh ya, bukan karena ilmunya nggak ada. Jadi ilmu tidak menjamin. Makanya kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu sekadar ilmu. Makanya nanti akan ditanya di hari kiamat ya, ilmu yang tidak diamalkan, salah satu ilmu yang tidak bermanfaat. Hati-hati itu akan dihisab di hari kiamat ya. Bahkan saya pernah juga menyampaikan ya, kalau kata pengarang Jubat itu fa'alimum bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli abidil wasan ya. Kalau pernah di pesantren, biasanya pesantren itu ada kitab Jubat ya, itu masih ingat ya. Fa'alimum bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli abidil wasan. Jadi orang alim, orang yang tahu justru, tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, dia akan dimasukkan ke neraka sebelum orang yang nyembah berhala. Bayangkan. Itu kata pengarang Jubat, bukan hadis ya. Ini kata pengarang Jubat ya. Ini kata pengarang. Mungkin pengarang Jubat ini rujukannya kepada Quran surat As-Sof ya. Surat As-Sof itu ayat 2 dan ayat 3 itu mungkin ya. Surat As-Sof ayat 61 itu, ayat 2 dan ayat 3 itu ya. Kabura maktan kabura maktan indallah antaqulu ma la taf'alun. Itu kabura maktan indallah antaqulu ma la taf'alun. Dibenci sisi Allah orang yang berkata tapi tidak berbuat. Maksudnya tidak diamalkan. Ya. Justru malah terbalik dia ya. Padahal dia tahu, mungkin awal-awalnya tahu, waktu di pesantren itu tahu, tapi karena mungkin tadi rakus terhadap harta
lakus terhadap kedudukan, akhirnya ujung-ujungnya menafsirkan ayatnya dipelintir-pelintir ya. Ya itu bukan toleransi yang begitu sekali lagi ya. Jadi kita harus bedakan, kalau toleransi, Islam itu adalah agama yang sangat toleran. Dan Allah itu sangat toleran. Ya, maha toleran kalau Allah itu. Saking tolerannya Allah, biarkan aja mau hidup orang kafir, mau orang mukmin, silakan aja Anda hidup. Anda bisa menikmati dunia ini gitu kan. Tapi nanti di akhirat ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Makanya kenapa di dunia itu Ar-Rahman dan di akhirat itu Ar-Rahim, kan gitu. Ar-Rahim di akhirat itu hanya kepada orang beriman saja gitu. Jadi kalau di dunia silakan orang beriman mau orang kafir, silakan Anda pilih. Masa begitu Anda mati, Anda menikmati panennya. Panen kita ini tergantung amal kita saat masih hidup, dan saat menentukan tuh panen terakhir. Syukur-syukur dari panen awal sampai panen terakhir itu bagus, itu paling bagus. Yang repot panennya bagus-bagus, lantas di ujungnya panennya jelek, lantas dia su'ul khotimah, itu rugi. Ya, mudah-mudahan kita di ujungnya panen dengan kebaikan. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa? Masih ada waktu enggak? Oh, 10 menit, silahkan tanya jawablah, silahkan. 10 menit lagi katanya. Oh, mangga Bu. Silahkan Ibu. Mangga Bu, silahkan. Itu ibu-ibu tuh kasihan jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tadi Pak Ustaz menjelaskan orang-orang yang mendustakan ayat Al-Quran seperti yang tertera di surat Al-A'raf ayat 40. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakannya pintu langit bagi mereka yang tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami berikan pesan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Apakah orang-orang yang mendustakan ayat Al-Quran seperti sekarang banyak sekali Pak Ustaz, para ulama bahkan ikutnya pun banyak. Apakah orang-orang itu sudah dinyatakan kafir Pak Ustaz? Karena dia sudah membolak-balikan ayat Al-Quran. Hanya itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi surat Al-A'raf ya ayat 40. Itu dihubungkan coba dengan surat Al-Jum'at ya ayat 5. Dikaitkan dengan surat Al-Jum'at ayat 5 ya, kaitan dengan membohongkan ya. Siapa yang bohong itu diantaranya. Coba lihat. Surat 62 ya ayat 5. Masalul ladzina humilut taurata. Nah, ya. Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat kemudian mereka tidak membawanya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Dulu yang mendustakan ayat Allah itu adalah orang-orang Yahudi ya. Orang-orang Yahudi. Sampai Allah, maaf ya, menyebutkan seperti himar bawa keledai bawa kitab yang tebal begitu. Kira-kira ada manfaatnya nggak? Nggak ada lah. Mendingan suruh bawa rumput dia gitu. Ya. Jadi Allah memperumpamakan seperti itu. Orang yang mendustakan agama seperti itu. Nah, apakah di zaman sekarang ada yang namanya, saya pernah menyampaikan juga, sejarah itu bukan suatu peristiwa, tapi sejarah adalah latar belakang dari suatu peristiwa yang berkesinambungan sepanjang zaman.
Jadi ada nggak dulu itu bukan orang bodoh-bodoh, orang Yahudi itu yang membohongkan agama tadi ya, yang di Allah ibaratkan seperti apa tadi, keledai itu ya, bawa kitab. Sekarang juga banyak. Jadi itu tidak heran ya. Jadi kita jangan terjerumus seperti itu. Cuma penyebabnya kenapa dia mendustakan agama tadi kan? Apakah dia kafir? Iya, kalau orang Yahudi kan kafir. Kalau orang mendustakan ayat Allah kafir nggak? Orang yang mendustakan ayat Allah kafir nggak? Kafir. Kalau orang zina tidak kafir gitu maksud saya, maaf ya, dosa besar. Makanya orang yang melakukan dosa besar jangan dikafirkan gitu. Orang korupsi belum tentu kafir dia. Paham nggak kira-kira? Kan kita saking kejinya melihat orang korupsi gitu, benci gitu, kafir lu, nggak boleh itu. Tapi kalau orang mendustakan ayat Allah kafir, jelas. Kalau orang mendustakan ayat Allah itu pasti kafir. Dan orang kafir tidak akan diterima oleh Allah lah. Tidak akan didengar oleh Allah ya. Ya, karena dia sudah melupakan Allah. Bahkan dalam surat 19 Al-Mujadilah ya, ayat 19 itu ya. Coba lihat surat Al-Mujadilah ayat 19 yang melupakan Allah itu, Allah akan lupakan dia. Surat 58 ya. Coba ayat 19 ya. Setan telah menguasai mereka dan menjadikan mereka lupa betul. Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa golongan setan itu itulah golongan yang buruk. Ya. Jadi memang dia melupakan Allah ya. Allah akan lupakan dia karena mendustakan. Jadi orang yang mendustakan itu termasuk orang yang kafir jelas ya. Apakah dia orang banyak ilmunya? Ya, setan ya, termasuk iblis itu pintar ya. Iblis itu bukan orang bodoh ya. Iblis itu makhluk yang pintar ya. Iblis itu makhluk yang pintar. Saking pintarnya tidak mau dia sujud ya kepada Nabi Adam. Sombongnya luar biasa. Padahal sujud di situ bukan sujud dalam arti menyembah, bukan. Jangan diterjemahkan sujud menyembah di sini lagi. Ya, menghormati ya, Adam sebagai khalifah di muka bumi, dia tidak mau ya, takabur ya, sombong dengan ilmunya ya. Dulu yang punya ilmu yang banyak itu ahli ekonomi itu siapa namanya, yang orang kaya itu, yang orang kaya, Korun itu berkatakan ini karena ilmu saya bisa menjadi kaya karena ilmu saya. Beda dengan Nabi Sulaiman, saya bisa menjadi kaya, bisa menjadi segala sebab hebat, bisa begini. Ini adalah anugerah dari, beda tipis ya, pengaruhnya besar itu. Yang satu mengatakan karena ilmu saya, karena satu karena anugerah dari Allah. Jadi hati-hati ya. Bukan berarti begini, kalau gitu jangan nuntut ilmu. Oh, harus nuntut ilmu, itu hukumnya wajib. Ibadah tidak sah kalau tidak pakai ilmu. Cuma ilmu itu harus diamalkan, ilmu itu harus bermanfaat itu. Jadi tadi yang mendustakan ayat Allah jelas kafir ya. Sekali lagi, kalau orang mendustakan ayat Allah, jangankan mendustakan Allah, mendustakan hadis-hadis Nabi juga itu sudah kafir. Karena hadis itu pada dasarnya adalah wahyu. Cuma bedanya hadis dengan Quran itu kalau sama-sama wahyu, tapi bedanya kalau Quran redaksinya dan maknanya dari Allah, kalau hadis itu redaksinya dari Nabi, itu aja bedanya. Jadi hadis itu jangan dikira bukan wahyu itu hadis. Orang yang terlalu gegabah ya, hadis bukan wahyu, kata siapa? Hadis itu wahyu, cuma redaksinya dari Nabi. Kalau Quran baik redaksinya maupun maknanya dari Nabi, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendustakan ayat Allah, mendustakan hadis Nabi saja itu bisa murtad. Jadi itu murtad Bu ya, dalam surat Al-Alaq tadi 40 tadi itu ya. Jadi mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang mendustakan ayat Allah lah. Karena mendustakan Allah itu berat ya. Ya. Itu dalam nerakanya kekal. Ya, dalam nerakanya kekal. Semua kafir ya, orang kafir ya. Kan orang munafik juga mendustakan disebutnya, bohong. Dusta itu bohong deh. Kan orang munafik disebut bohong ya. Dalam surat apa? Surat Al-Baqarah ayat 10 itu kan
disebut bohong ya. Ujung-ujungnya kan walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun, kan begitu ya. Dan bagi mereka siksa yang sangat pedih disebabkan karena mereka bohong, mendustakan gitu kan, mendustakan ya. Jadi orang kafir itu mendustakan. Cuma bentuk orang kafir itu supaya mudah itu ada orang kafir musyrik, ada orang kafir munafik, kan begitu. Tapi hakikatnya kafir-kafir juga gitu. Ya orang kafir ya. Orang musyrik juga kafir, orang munafik juga kafir, orang mendustakan Allah itu kafir gitu. Ya jelas kafir ya. Jadi kalau orang ngakunya muslim tapi dia mendustakan, itu ciri orang munafik. Makanya orang munafik itu kalau ngomong ya, kadang-kadang mengagumkan. Hati-hati ya. Ini kata Allah. Kadang-kadang kalau ngomong mengagumkan. Ya, kalau lihat Quran surat Al-Munafikun ayat 4 itu kan, ya, Al-Munafikun ayat 4. Wa idza ra'ait tujibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasmali qawlihim ka'annahum husubun musannadah yasabuna kulla sayatin halim alaihim humul adu fahdarhum qatalahum Allahu an la yufakun. Wa idza ra'aitahum tujibuka ajsamuhum. Ada, coba lihat ayat 4 surat 62, surat 63 ya. Dan apabila engkau melihat mereka, tubuh mereka mengagumkanmu, dan jika mereka berkata, engkau mendengarkan tutur katanya, mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa setiap teriakan ditunjukkan kepada mereka, mereka itulah musuh yang sebenar-benarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari kebenaran? Nah, jadi orang munafik itu kan orang yang mendustakan ayat Allah. Kadang-kadang kalau ngomong dia sangat memukau, ya. Terutama bagi orang awam, hati-hati, jangan terjebak, ya. Mereka sebutnya bukan teman Anda, adalah musuh. Kata Allah, musuh itu humul adu, ya, musuh. Fahzarhum, waspadalah terhadap mereka. Jadi orang yang meleceh-lecehkan ayat Allah itu jangan dianggap itu saudara kita ya. Itu bukan saudara kita. Beda dengan yang 72 golongan ya. Yang 72 golongan tidak boleh kita dikafirkan. Cuma masuk nerakanya mereka itu kan sepanjang masih mukmin kan beda ya. Kalau masih mukmin itu bisa masuk surga, walaupun masuk surganya harus lewat neraka dulu lama gitu. Tapi tetap kalau mukmin ya. Tapi kalau orang mendustakan ayat Allah itu bukan mukmin, beda nggak? Kalau orang mendustakan ayat Allah, walaupun dia sholat, mendustakan, begitu kan? Kan orang munafik juga sholat. Wa idza qamu kusala ya. Wa idza qamu kusala yura'unan nas, kan gitu. Ya, jika berdiri sholat malas dia, ya. Lantas dia ingin dipuji, ya, bangga dia dengan puji-pujiannya. Jadi mudah-mudahan ya kita tidak termasuk yang mendustakan, Bu ya. Jadi orang mendustakan ayat Allah jelas kafir ya. Kalau mendustakan ayat Allah ya. Bahkan Abu Jahal juga dalam Quran disebutkan mendustakan ayat Allah ya. Itu kafir dia ya. Jadi kalau ada orang munafik juga mendustakan Allah ya, itu kafir ya. Cuma orang kafir munafik itu dihukumkan di dunia ini seperti orang mukmin. Cuma itu aja bedanya. Cuma kalau dia mati kan tidak boleh disolatkan. Kalau orang mendustakan ayat Allah itu, kalau dia mati tidak boleh disolatkan. Masih ingat kan surat apa itu? Wala tusalli ala ahli minhum mata abada wala takum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasikun. Coba lihat Quran surat At-Taubah 84 ya. Saking bencinya Allah kepada mereka, jangan disolatkan kalau mati, jangan didoakan, Bu. Kalau dia mati tidak tobat ya, kalau dia tidak tobat, mudah-mudahan tobat lah ya, kita doakan mudah-mudahan orang-orang seperti itu tobat ya. Tapi kalau tidak tobat jangan disolatkan, jangan didoakan, karena dia mendustakan Allah, kafir dia ya. Silakan mangga. Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka orang-orang munafik. Kan disebut munafiknya ya. Dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya dan mereka mati dalam keadaan dosa. Ya. Jadi orang munafik itu orang yang mendustakan ayat Allah. Jadi kata Allah tidak boleh disolatkan, tidak boleh didoakan. Kenapa?
innahum kafaru billahi wa rasulihi, karena mereka itu kafir kepada Allah dan kufur kepada Allah dan Rasulnya, ya. Dan dia mati dalam keadaan fasik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu, ya. Mudah-mudahan kita istiqomah di jalan yang benar, karena kematian itu pasti, ya, tidak ada orang yang bisa menghindari kematian. Mari kita tutup kifarat majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.